Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat video mata kuliah hukum berikatan. Kami dari kelas HES 5A yang beranggotakan Saya Dian Putri Febriani. Saya Budi Cynthia. Saya Dika Prawita Umiati. Saya Jamal Ramadan. Saya Nataja Fikri. dan saya Bagus Kurniawan Saputro. Mana urusan? Usaha kok. Kenapa ini meeting kau? Iya lah, kita begini. Melihat mana? Jadi nak ni. Nah, kan kini kan minyak naik lah. Nah, otomatis barang lain aja juga lah. Mana tu beli naik? Nah, kalau kita tunggu. Hai, janji kau ni. Nah, gimana pun kalau itu kan besar segala. So itu. Nah, bisa lah, kan ayo. Saya terima, kan juga itu tangan minyak naik. Otomatis naik terus, naik semua. Itulah tadi tayangan video yang kurang baik tentang ingkar janji tidak mengembalikan uang. Hidup di tengah banyak teman adalah salah satu hal yang kita dambakan. Kita bisa saling berbagi dan menikmati keseharian atau bersenang-senang bersama, serta saling percaya satu dengan lainnya. Ketika teman kita kesulitan atau membutuhkan bantuan, biasanya kita akan sedia membantu karena kita sudah mengenalnya dengan baik. Namun, tidak jarang juga kita menemukan teman yang kita percaya dan bantu ternyata melakukan hal yang tidak menyenangkan, yaitu tidak menepati janjinya atau ingkar janji. Ingkar janji adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Saat kita berjanji, maka kita mendapatkan kepercayaan orang lain. Namun ketika kita mengingkar janji, maka sama halnya kita tidak memberikan hak dari orang lain yang telah mempercayai kita. Dengan alasan apapun, ingkar janji tetap bukanlah hal yang baik, baik itu sesuai norma agama maupun norma sosial yang ada. Adapun dampak dari ingkar janji, yang pertama, sulit mendapatkan kepercayaan. Satu kali kita ingkar janji, mungkin banyak orang yang masih bisa memaklumi, namun jika sampai berkali-kali, bahkan kita seolah sudah tidak lagi menghargai kepercayaan orang lain. Yang kedua, kesuksesan menjadi terhambat. Dampak buruk selanjutnya jika kamu sering ingkar janji, yakni kesuksesan maka terlambat. Salah satu syarat agar seseorang bisa meraih kesuksesan adalah dengan memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga, dikucilkan orang sekitar. Dikucilkan orang sekitar juga termasuk dampak buruk karena sering ingkar janji. Yang keempat, sulit mendapatkan kebahagiaan. Saat kamu terbiasa ingkar janji, bisa jadi orang lain juga akan menjadikan janjinya kepadamu sebuah permainan semata. Yang kelima, sulit mendapatkan ketenangan. Seberapa merasa bersalah kamu ketika ingkar janji kepada diri sendiri, lalu seberapa sering kamu ingkar janji, tidak perlu mengelak ingkar janji akan selalu membuat kamu merasa bersalah. Adapun pentingnya dari menepati janji yaitu yang pertama memberi harapan ke orang lain. Saat kamu berjanji ke orang lain, maka kamu seperti memberi harapan kepadanya. Apabila kamu tidak bisa menepatinya, otomatis orang tersebut sudah kecewa kepada Anda dan menjadi kesal. Hal ini membuat orang lain menilaimu sebagai sosok pembohong atau penipu. Yang kedua, terjalinnya hubungan yang baik. Hubungan akan terjalin baik apabila seseorang selalu menepati janjinya. Mereka akan menganggapmu pribadi yang tepat waktu, bisa dipercaya dan bertanggung jawab atas apa yang semua diperjanjikan. Yang ketiga, bukti tanggung jawab ke orang lain. Berjanji bisa dikatakan punya tanggungan ke orang lain yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, kamu harus menepati janji sebagai bukti bahwa kamu telah bertanggung jawab dengan ucapanmu sendiri agar tidak dipandang buruk oleh orang lain atau melukai perasaan orang lain. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan orang lain dan bentuk sikap profesional. Orang yang selalu menepati janji akan mendapat image positif di mata orang lain.
Itulah tadi bagaimana penyampaian materi dari kelompok 1 pada program video ini. Kami membuat video tentang ingkar janji yang telah disebutkan ataupun telah ditayangkan pada muka awal video kami kali ini, di mana tadi ada dua mayoritas saksi. Yang satu ingin dipenuhi janjinya dan ternyata di pihak yang lain dia berusaha untuk mengingkarinya. Bagaimana ada amanah di situ yang tidak ditunaikan. Kita melihat bahwa tadi ada pulsa yang diinginkan oleh pihak pertama untuk dikembalikan kembaliannya, namun nyatanya pihak yang kedua berkelit untuk tidak ingin mengembalikan kembalian tersebut. Itu adalah contoh sederhana daripada pengaplikasian contoh yang tidak baik dari ingkar janji, di mana harapan kita setelah kita mempelajari bagaimana perikatan ini, selain kita patuh pada konstitusi dan aturan yang berlaku tentang perikatan ataupun tentang keperdataan, kita juga harus melihat bagaimana etika moral yang terjadi. Di sini etika ini patut untuk dijunjung tinggi. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan yang sangat sederhana yang meskipun tidak memberikan efek hukum ataupun efek pidana secara keras ataupun secara langsung, tetapi itu adalah sebuah pelanggaran moral, di mana secara sederhana kita akan menemukan sebuah kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang berupa pengingkaran janji, korupsi, bahkan itu adalah salah satu pemenuhan hak yang tidak ditunaikan. Ingkar janji ini sangat-sangat sering terjadi dan bahkan hal ini menjadi sebuah hobi. Kenapa? Karena sering sekali kita temukan. Amanah merupakan sebuah amanat yang memang harus kita tanggung, yang harus kita percayakan, yang harus kita junjung tinggi. Namun dalam hal ini kita juga harus berkewajiban untuk bisa menunaikan dengan sepenuhnya dan juga sepatutnya. Dengan amanah ini kita akan menjadi orang yang dipercaya. Dengan kita menepati janji, kita akan menjadi orang yang berintegritas. Itulah pentingnya bagaimana ingkar janji untuk kita hindari dan bagaimana pentingnya untuk menepati janji. Itulah video kami pada mata kuliah untuk perikatan tentang ingkar janji. Semoga banyak manfaat. Kami mengajak kepada penonton video ini untuk menjauhi sikap ingkar janji dan tetap menjunjung tinggi integritas untuk senantiasa menepati janji. Kami dari kelompok 1 mengucapkan kesepian tanpa kekasih. Untuk sekian dan terima kasih. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.